Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh waris sekalian dan sahabat Bandung Pegata. Amma ba'du oleh nibaknya nyokil karangan yang mencerita. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji bersyukur, mari bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana oleh beliau yang telah menjadikan kita, yang telah menjadikan kita, yang telah menjadikan Rasul kita, dan telah menjadikan Rasul kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Takbir bagi teman saya yang pertama-tama sekali kepada Pak Safril MPD selaku kepala sekolah kita dan beserta wakilnya, dan takbir bagi teman saya yang kedua kepada staf guru SMP serta negeri lepas bersyukur. Peradaban manusia silih berganti dari masa ke masa. Semenjak dari Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun fenomena yang terjadi pada Nabi kita itu adalah ulangan sejarah nabi-nabi yang belum sempat ditangani dengan kebenaran dan keadilan. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang dianugerahkan Tuhan untuk umat ini sebagai sirajam munirah, lampu penerang bagi kegelapan. Maka kita sebagai umat Muhammad cukup pantas dan wajar berterima kasih kepada Allah dengan cara memujinya dan berterima kasih kepada Rasulullah dengan cara bersalawat untuknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, judul dari syarahan singkat saya pada hari yang berbahagia ini adalah Nabi Muhammad pemersatu umat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Taubah ayat 128 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Shadaqallahul 'azim. Artinya, telah datang seorang rasul kepada engkau dari kalangan engkau sendiri. Pada subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 571 terjadi suatu keajaiban dunia yang belum pernah terjadi di masa lalu. Kelahiran seorang rasul dari kalangan kaum Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau mulia ini hanyalah menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan. Walaupun penderidaannya dia sendiri pun, namun kemakmuran sama dirasai oleh Rasulullah. Itulah prinsip seorang rasul dan prinsip seorang pemimpin. Waktu umur Nabi 25 tahun, pada masa itu kaum Quraisy renovasi bangunan Ka'bah. Di kalangan kaum Quraisy tersebut ada Nabi dan pamannya yaitu Abbas. Waktu peletakan Hajar Aswad, warga setempat bertengkar pada warga setempat. Ika pura kudu Hajar Aswad. Mulu aja lo gara-gara kurang. Ika Hajar Aswad tahu. Lalu Nabi menghakimi mereka. Tempat Hajar Aswad pun dibunuh di tengah. Maklum dengan teknis. Lalu Hajar Aswad bersama-sama dibawa pada tempatnya. Sampai pada tempatnya yaitu Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka hilanglah pertengkaran antara mereka. Sampai pada tempatnya Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka hilanglah pertengkaran antara mereka. Inilah prinsip seorang rasul dan prinsip seorang pemimpin.
Itulah contoh Nabi Muhammad pemersatu umat. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk semua alam. Hadirin, kalau ada yang membuat umat ini kepalanya sakit, nyut, jangan lupa paramek obatnya. Maksud saya bukan seperti itu. Kalau dia bukan pengikut Nabi, lalu pengikut siapa? Hendak saya punya tahu. Kalau pengikut kadang-kadang pengikut Abang Un yang sombong, atau pengikut Abang Lahab yang teguh dengan kuasaannya. Kalau pengikut Abang Un, sehari bisa 5 orang yang meninggal. Pagi ini kita mendengar orang berjerit di daerah barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggallah seorang nenek kebaya yang memang tangkot. Beda yang diprot-prot alias cepot-cepot. Sore lagi kita mendengar orang derita di sebelah timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggallah seorang anak yang memang tangkot. Beda yang diprot-prot alias punggung cepot. Bahkan negara. Umat ini tidak perlu kekayaan daripada hidup dalam cengkraman kehancuran. Tetapi yang dibutuhkan umat ini hanyalah keharmonisan dan kebahagiaan. Walau hidup di dalam jembatan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan sebelum saya memberi salam. Ada pepatah Aceh yang mengatakan buah muri yang menggarang-garang, buah pisang mengisi. Yang lun pegang ke arah lun garang dengan ayat yang harus stabil. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.